Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfa Zakia dengan NIM 412130002. Di sini saya akan menganalisis data moderasi. Sebelumnya kita pastikan bahwa data yang akan kita input ini sudah di-download. Ke New Project kita kasih namanya moderasi. Lalu langsung di import data file. Langsung kita back kembali, baru kita buat create modelnya. Di sini kita pilih metode LSM dan namanya kita ganti jadi moderasi. Yang pertama adalah faktor instruksi. Yang kedua itu adalah faktor konstekstual. Yang selanjutnya adalah faktor strategis. Yang selanjutnya yaitu adalah adopsi ekonomi sirkular. Dan yang terakhir yaitu adalah pengetahuan ekonomi sirkular. Langsung kita rapikan terlebih dahulu. Langsung selanjutnya kita konekkan yang mana faktor instruksional, konseptual, dan faktor strategis itu masuk ke independen, sedangkan pengetahuan ekonomi sirkular itu variabel moderasinya, dan adopsi ekonomi sirkular masuk dependen. Selanjutnya itu kita masukkan datanya, yang mana FI masuk ke faktor instruksional, FK itu masuk ke konstekstual, FS yaitu masuk ke faktor strategis, Jika sudah, langsung kita kalkulat. Kita pilih PLSM. Dari sini kita lihat nilai yang kurang dari 0,7. Nah, di sini kita terdapat FI4 itu kurang dari 0,7, maka kita hapus terlebih dahulu. Caranya kembali dulu ke back, baru kita klik saja, langsung kita delete, terus kita kalkulat kembali.
Nah, di sini dari hasil output menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai loading faktor besar dari 0,70, sehingga semua konstruk valid dan dapat dilanjutkan analisis selanjutnya. Yang selanjutnya adalah uji validitas diskriminan. Nah, pada hasil ini diketahui bahwa nilai HTMT-nya yang kurang dari 0,9 sehingga pengujian diskriminan terpenuhi. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Di sini bahwa hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel konstruk memiliki nilai compute reliability lebih dari 0,7 sehingga semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas. Yang selanjutnya itu adalah uji multikoliniaritas. Yang mana hasil uji multikoliniaritas menunjukkan bahwa semua indikator konstruk memiliki nilai FIV kurang dari 10 sehingga tidak terjadi multikoliniaritas pada model. Selanjutnya itu adalah mendefinisikan R-square, yang mana memiliki kriteria 0,75 menunjukkan model kuat, 0,50 menunjukkan model cukup atau sedang, 0,25 menunjukkan model lemah. Yang selanjutnya adalah R-square, yang mana R-square adopsi pengetahuan ekonomi sirkular menunjukkan nilai 0,848 yang mana menunjukkan bahwa variabel konstruk, faktor instruksional, faktor konstekstual, dan faktor strategis mampu menjelaskan variabilitas dari pengetahuan ekonomi sirkular sebesar 0,848, yang mana jika dipersenkan menjadi 84,8%. Nah, ini jadi menunjukkan bahwa model itu kuat. Yang selanjutnya adalah mendefinisikan F-square. Nah, di sini dilihat dari nilai F-square-nya pada faktor pada adopsi ekonomi sirkular. Jika variabel faktor instruksionalnya dihilangkan dari model prestasi dari model adopsi, maka akan memberikan dampak perubahan pada R-square sebesar 0,054. Jadi keterangannya yaitu besar, memberikan efek yang sangat besar. Selanjutnya adalah mendefinisikan quality index. Nah, di sini tidak ada yang memenuhi kriteria model fit, sehingga uji model fit tidak harus dimasukkan dalam hasil penelitian. Yang selanjutnya itu uji outer loading. Uji outer loading ini kita menggunakan cara lain, yang mana di back dulu baru langsung calculate dan di bootstrap. Valuesnya menunjukkan 0, hasil uji outer loading menunjukkan nilai value-nya kurang dari 0,05 dan disimpulkan bahwa indikator formatif valid.
selanjutnya adalah model struktural dan cara mendefinisikannya. Yang pertama itu adalah signifikansi variabel. Di sini yang mana saya berikan contoh satu. Yang selanjutnya adalah signifikansi variabel, yang mana di sini memiliki nilai p-value-nya yaitu 0,029, maka besar daripada 0,05, maka terima HO, dan disimpulkan bahwa faktor instruksionalnya tidak berpengaruh signifikan terhadap adopsi ekonomi sirkular. Nah, nilai koefisiennya sebesar 0,266 menunjukkan bahwa faktor instruksional memberikan pengaruh positif terhadap adopsi ekonomi sirkular, meskipun pengaruh yang diberikan tidak signifikan. 0,266 menunjukkan bahwa ketika faktor instruksional baik, maka adopsi ekonomi sirkularnya menjadi baik pula. Lebih jauh jika faktor instruksionalnya dinaikkan satu satuan, maka adopsi ekonomi sirkular juga naik 0,266 satuan dengan asumsi variabel lain tetap atau tidak berubah. Yang selanjutnya yaitu adalah interpretasi variabel moderasi, yang mana memiliki nilai p-value-nya yaitu 0,243 lebih besar dari 0,05, maka terima HO, dan disimpulkan bahwa pengetahuan ekonomi sirkular tidak memoderasi hubungan kompensasi dengan adopsi ekonomi sirkular. Besarnya koefisien adalah min 0,051 yang bernilai negatif, yang menunjukkan bahwa adopsi mampu memperkuat hubungan kompensasi dengan pengetahuan ekonomi sirkular. Artinya memperkuat. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.